Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, pemirsa Dakwah Solo yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Dakwah Solo dalam acara podcast Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan narasumber yang luar biasa yang juga sering mampir di Dakwah Solo. Beliau adalah Ustadz Ali Mustafa Akbar. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pripun kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Mulat Aji? Alhamdulillah saya juga, walaupun agak sedikit pilek. Semoga Allah segera menyembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, beliau ini adalah pegiat aksara. Aksara ini apa, Ustaz? Aksara itu singkatan dari aktivis sadar sejarah. Aktivis sadar sejarah. Jadi sebuah komunitas yang berkonsentrasi untuk mempelajari atau boleh dikatakan meneliti sejarah. Di antaranya juga termasuk sejarah peradaban Islam dan juga tentunya sejarah Nusantara. Nah, berkaitan dengan sejarah Nusantara ini kan yang sekarang sering menjadi pembahasan menarik itu adalah pembahasan tentang Pangeran Diponegoro dan juga mungkin Perang Jawa begitu. Nah, baik di kalangan sejarawan yang umum ya maupun sejarawan dari kalangan umat Islam begitu. Nah, sebenarnya sosok Pangeran Diponegoro itu seperti apa sehingga menarik sekali untuk dibahas begitu. Oh iya, terima kasih Mas Mulat Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa channel Dakwah Solo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang siapa Pangeran Diponegoro yang sebenarnya. Jadi tentunya di antara kita semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya Pangeran Diponegoro. Beliau yang bernama asli Raden Mas Antowiryo adalah putra dari Hamengkubuwono yang ketiga yang bertahta di Mataram, waktu itu berpusat di Yogyakarta pada tahun 1811 sampai 1814 Masehi. Nah, karena kondisi geopolitik di Mataram waktu itu yang tidak kondusif, kemudian karena ini dalam cengkeraman kolonial Belanda, kemudian ibunda dari Pangeran Diponegoro yakni Ratu Mangkorowati, beliau mempunyai inisiatif untuk menitipkan Pangeran Diponegoro kecil ke Pondok Tegalrejo. Nah, di bawah asuhan dari nenek beliau yakni Ratu Ageng. Nah, di Pondok Tegalrejo, Pangeran Diponegoro kecil ini digembleng dengan pendidikan Islam, tarbiyatul Islam yang luar biasa. Para guru beliau diantaranya adalah Kiai Sabto Cani. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro ini tumbuh remaja dan dewasa menjadi sosok pribadi Muslim yang tangguh. Bahkan disebutkan oleh Frederick Law di dalam The Java Orlog itu, Frederick mengatakan Pangeran Diponegoro yang memiliki jiwa Islam itu adalah seorang yang rajin, lagi bertakwa, sampai mendekati kebangetan. Iya, kebangetan taate. Gitu bahasa Law. Karena memang Pangeran Diponegoro ini begitu taatnya pada Islam luar biasa gitu. Nah, Pangeran Diponegoro ketika dewasa kemudian mendapat tawaran baik itu dari pihak keraton maupun dari pihak kolonial Belanda supaya naik tahta. Bahkan sampai 2 kali mendapatkan tawaran naik tahta
dengan 2 residen yang berbeda waktu itu, residen Belanda, tapi beliau menolak naik tahta. Alasan utama Pangeran Diponegoro menolak naik tahta ini disebutkan dalam Babad Diponegoro adalah untuk apa saya naik tahta berkuasa kalau kekuasaan saya itu di dalam cengkeraman penjajah. Masya Allah. Jadi beliau sampai menolak. Luar biasa. Ini bagaimana mengingatkan suri tauladan kita Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau menolak tawaran dari kaum Quraisy. Mirip ya ceritanya. Ya, meneladani beliau. Nah, kemudian beliau memilih untuk memimpin masyarakat melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, gitu kan. Dan akhirnya sebuah peristiwa yang sangat fenomenal, yakni terjadi Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ini melibatkan hampir seluruh elemen masyarakat, baik dari para pejabat, pejabat di Keraton Mataram yang ikut serta kepada Diponegoro, kemudian juga masyarakat umum dan juga para santri. Luar biasa. Bahkan ini perang ini berkobar hampir seluruh di Pulau Jawa untuk melawan pendudukan Belanda. Masya Allah. Jadi di Pulau Jawa ini dari berbagai kalangan itu semuanya bergerak bersama-sama gitu, untuk melawan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini. Masya Allah. Perang ini berlangsung pada tahun 1825 Masehi sampai 1830 Masehi. Nah, luar biasanya meskipun bisa dikatakan Pangeran Diponegoro tidak memperoleh kemenangan, gitu kan. Tapi dengan Perang Jawa ini kemudian memberikan kontribusi yang sangat luar biasa besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana itu, Ustaz? Ya. Jadi begini. Penjajah Belanda ketika menghadapi Pangeran Diponegoro dan pasukannya ini dalam Perang Jawa itu harus menelan kerugian yang luar biasa besar. Dari serdadu mereka itu yang tewas adalah sekitar 15.000. 15.000, banyak sekali ya. Yang 7.000 adalah serdadu Jawa. Boleh dikatakan londo ireng gitu ya. Dan 8.000 adalah dari serdadu mereka sendiri dari Belanda. Kemudian Belanda juga harus menelan kerugian dari sisi ekonomi itu adalah sekitar 25 juta gulden. Kalau dirupiahkan hari ini dirupiahkan sekarang sekitar 2,2 miliar rupiah. 2,2 miliar rupiah. Oh, Masya Allah. Kalau zaman sekarang mungkin agak sedikit ya. Tapi kalau kita bandingkan pada masa Diponegoro dahulu, sebagai gambaran betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan Belanda untuk menghadapi Perang Jawa ini, bahwa hasil pendapatan dari seluruh negara jajahan Belanda waktu itu setiap tahun itu mendapatkan 2 juta gulden. Setiap tahun hasil dari seluruh negara jajahannya. Nah, ketika untuk melawan Diponegoro, Belanda harus mengeluarkan kocek 25 juta gulden. Artinya Belanda memerlukan pendapatan dari seluruh negara-negara jajahannya selama 12 tahun lebih. Masya Allah, luar biasa kerugiannya ya. Luar biasa. Besar sekali. Iya, sehingga kemudian kenapa punya kontribusi besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia adalah pasca Perang Jawa ini itu Belanda menerapkan sistem kerja paksa kepada masyarakat. Nah, kemudian ada pertentangan dari kaum oposisi di Belanda sana, menuntut ketika Belanda mendapatkan hasil yang luar biasa dari kerja paksa, lalu seperti apakah kondisi masyarakat pribumi? Semakin tersiksa gitu. Semakin tersiksa, kemudian pihak oposisi Belanda kemudian menekan Belanda, akhirnya terpaksa Belanda harus memberikan fasilitas pendidikan kepada putra-putra pribumi. Walhasil kemudian lahirlah
gerakan kebangkitan, kemudian habis gerakan kebangkitan lalu muncul gerakan kemerdekaan, dan dengan izin Allah kemudian merdeka. Jadi luar biasa kontribusi dari perang Jawa. Kontribusinya ini, luar efeknya biasa. Belanda kewalahan sampai melakukan kebijakan seperti itu dan menimbulkan justru sesuatu yang menguntungkan ya bagi betul bangsa sekali. kita. Bahkan para sejarawan mengatakan bahwa perang Diponegoro ini adalah sebagai penendang bola kemerdekaan bangsa Indonesia. Tinggal digolin gitu ya. Nah, pertanyaannya menarik, Mas. Yeah. Itu apa spirit dari Pangeran Diponegoro dalam berjuang? Yeah. Mungkin di antara kita masih yang belum paham ya. Sering kan dikatakan perang Diponegoro itu karena Pangeran Diponegoro marah karena kuburan keluarganya dibuat jalan. Terus kemudian ada penyerobotan patok jalan dari Belanda. Gitu. Tapi sebenarnya itu adalah alasan yang tidak benar. Karena alasan utama dari perang Diponegoro itu adalah beliau katakan sendiri di dalam Babad Diponegoro Ambaristi itu mengatakan bahwa beliau mengatakan ngantepi Islamnya samnyo memenuhi perintah dalil ing Al-Qur'an pan ayat kata. Gitu. Jadi seorang mukmin yang berpegang teguh kepada Islam memenuhi perintah dalil dan juga menjalankan Al-Quran yang berupa ayat-ayat kita. Artinya landasan perang tersebut bukan landasan emosional belaka gitu ya, tetapi landasan utamanya adalah memenuhi seruan Allah dengan menjalankan syariat Allah. Di antara seruan Allah itu ketika sebuah negara dijajah maka ada namanya jihad defensif, mempertahankan diri, mengusir penjajah. Kemudian beliau juga memberikan balasan kepada Jenderal de Kock waktu itu. Tujuan perang ini, beliau mengatakan kalau saudara Jenderal de Kock itu bertanya apa tujuan Aryo itu Pangeran Diponegoro, tiada lain adalah meninggikan kalimatullah ing tanah Jawa. Gitu. Ditambah lagi surat beliau kepada Ki Penyuluh yang hendak naik haji. Waktu itu di antara kutipan surat kepada Kiai Penyuluh ini lebih spesifik lagi. Apa itu, Ustaz? Kutipannya adalah sujud ing Ka'batullahi nuwuna Sang Yang Agung lestarining tanah Jawi dadiyo balat agama. Jadi artinya ketika sujud di Ka'batullah, mintalah kepada Zat yang Maha Agung untuk kemakmuran tanah Jawa agar menjadi negara agama. Boleh dikatakan sebagai negara Islami. Gitu. Nah, makanya untuk itu Mas Bulat Aji dan pemirsa channel Dakwah Solo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai penerus perjuangan putra-putra Jawa selanjutnya Jawa dan juga Nusantara tidak selayaknya kemudian justru mengkhianati cita-cita mulia dari para pahlawan kita. Di antaranya adalah Pangeran Diponegoro itu tadi. Cita-cita mulianya apa? Itu menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat mengherankan manakala ada pihak yang ingin berjuang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan bangsa, gitu kan? Justru malah dihalang-halangi, diintimidasi, dikriminalisasi gitu. Kalau kita mengaku meneruskan menghargai perjuangan para pahlawan, tentunya kita tidak mengkhianati cita-cita mulia dari perjuangan para pahlawan tersebut. Berarti bahwasanya spiritnya perang Diponegoro ini sebenarnya adalah karena memenuhi seruan Allah gitu. Dan ini kita kan di Surakarta, Ustaz. Kita Dakwah Solo gitu. Kita kan ada keraton juga gitu.
dulu kabarnya ada ini juga kontribusi juga dari Pakubuwono VI dalam perang Jawa tersebut. Betul sekali. Jadi menurut para sejarawan pada masanya Pangeran Diponegoro ini yang bertahta di Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu adalah Pakubuwono ke-6. Pakubuwono ke-6. Bahkan Pakubuwono ke-6 ini dicurigai oleh Belanda sebagai penyandang dana perang Jawa. Masya Allah. Makanya tidak aneh kemudian beliau ini lalu diasingkan, lalu dihukum mati oleh Belanda. Gitu. Jadi memang Keraton Surakarta yang waktu itu berkuasa adalah Pakubuwono ke-6 ini juga punya jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang ini bagaimana kita melanjutkan perjuangan para pahlawan itu, diantaranya adalah karena Indonesia saat ini kan belum benar-benar merdeka. Seperti apa? Kenapa kok Indonesia belum benar-benar merdeka? Gitu? Ya, merdeka bisa dikatakan masih dalam konteks merdeka secara fisik, tapi belum merdeka secara non fisik, belum lahir dan batin. Untuk itu kita harus menyelesaikan perjuangan ini ya dengan pertolongan Allah agar benar-benar Indonesia ini merdeka secara lahir dan batin. Sekarang ini kan penjajahannya adalah bentuk lain. Penjajahan ekonomi, budaya, sosial, politik, dan seterusnya. Sehingga kemudian Indonesia yang notabene merupakan negara gemah ripah loh jinawi, gitu ya. Kayak raya gitu ya. Sumber daya alam luar biasa, melimpah-limpah. Gitu. Tapi kondisi masyarakatnya cukup memprihatinkan. Gitu. Bagaimana kita lihat fakta angka kemiskinan, pengangguran, belum lagi di sektor keamanan, tingkat kriminalitas, belum lagi kita bicara korupsi, dekadensi moral dan seterusnya. Maka solusi satu-satunya yang benar, yang insya Allah solutif, kata Butejo, solusi yang solutif satu-satunya, tidak ada solusi yang lain adalah dengan kembali menerapkan aturan Allah secara menyeluruh. Kalau dalam bahasa Jawanya KB gitu ya. Jadi itu menjadi peran kita ya, PR bagi kita sebagai generasi penerus ya, untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Salah satunya perjuangan Pangeran Diponegoro gitu. Dan bukan hanya meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro, tapi yang paling utama ini adalah tuntutan kita sebagai seorang mukmin. Bagaimana spirit yang dibangun oleh Pangeran Diponegoro gitu. Tuntutan seorang mukmin, tuntutan akidah dan syariah bahwa kita harus berjuang untuk menerapkan aturan Allah secara kabeh. Syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami dan juga pemirsa Dakwah Solo. Baik, itu mungkin pemirsa Dakwah Solo podcast Ramadan kita pada edisi kali ini. Semoga kita sebagai generasi penerus ya bisa melanjutkan perjuangan dan juga memenuhi ya dawuh ya, memenuhi dawuh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menegakkan aturan-aturan Allah secara menyeluruh begitu. Baik, saya Mulad Aji Muhammad mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.